Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aprilia Zulhijjah, NIM H0511711016. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seminar statistika 2 saya yang berjudul Pemodelan Semi Parametrik dengan Koefisien Bervariasi pada Data Longitudinal Menggunakan Penaksir B-Spline di bawah bimbingan Ibu Dr. Anna Islamiyati SSI MSI dan Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD serta penguji Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI dan Bapak Dr. Andes Raupong MSI. Adapun pokok pembahasan, yang pertama rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama rumusan masalah. 1. Bagaimana estimasi model regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi pada data longitudinal menggunakan penaksir B-Spline yang bersesuaian dengan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019. 2. Bagaimana model data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019 berdasarkan regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-Spline. Yang kedua, tujuan penelitian. 1. Mendapatkan estimasi model regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi pada data longitudinal menggunakan penaksir B-Spline yang bersesuaian dengan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019. 2. Mendapatkan model data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019 berdasarkan regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-Spline. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. 1. Estimasi model semi parametrik dengan koefisien bervariasi pada data longitudinal menggunakan penaksir B-Spline yang bersesuaian dengan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019. Indeks Pembangunan Manusia dirinci berdasarkan 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019 dengan 4 variabel prediktor yang diduga mempengaruhi, yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan angka harapan hidup. Gambar 4.1 menunjukkan scatter plot antara Indeks Pembangunan Manusia dan variabel prediktor yang bertujuan untuk menentukan variabel komponen parametrik dan variabel komponen non-parametrik. Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa faktor rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita cenderung mengikuti pola parametrik yang ditunjukkan dengan nilai R-square yang besar atau lebih besar dari 50%, sedangkan untuk faktor angka harapan hidup cenderung mengikuti pola non-parametrik yang ditunjukkan dengan nilai R-square yang lemah atau kurang dari 50%. Pada penelitian ini, variabel komponen parametrik disimbolkan dengan X, sehingga rata-rata lama sekolah dinyatakan sebagai X1, harapan lama sekolah dinyatakan sebagai X2, pengeluaran per kapita dinyatakan sebagai X3, sedangkan angka harapan hidup dinyatakan sebagai Z untuk variabel komponen non-parametrik. Gambar 4.2 menunjukkan pola hubungan antara IPM terhadap waktu pengamatan untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019. Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa hubungan antara IPM terhadap waktu pengamatan cenderung mengikuti pola non-parametrik yang ditunjukkan dengan nilai R-square yang lemah atau kurang dari 50%. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil analisis regresi linear antara IPM dan faktor angka harapan hidup sebagaimana tabel 4.1. Tabel 4.1 menunjukkan hasil estimasi parameter model regresi linear untuk variabel komponen non-parametrik pada setiap waktu pengamatan. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hubungan linear antara IPM dan faktor angka harapan hidup pada setiap waktu pengamatan mempunyai koefisien regresi yang berbeda atau bervariasi pada setiap tahun pengamatannya. Selain itu dapat pula dilihat dari nilai R-square yang lemah untuk setiap pengamatan. Oleh sebab itu, data IPM berdasarkan faktor angka harapan hidup dapat dimodelkan dengan regresi non-parametrik dengan koefisien bervariasi, sehingga data IPM di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019 dapat dimodelkan dengan regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi.
model regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi pada data longitudinal yang bersesuaian dengan data IPM di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019 dapat dituliskan pada persamaan 4.1 sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi FTJ pada persamaan 4.1 dapat didekati dengan fungsi B-spline untuk data longitudinal pada persamaan 4.2 sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 4.2, fungsi FTJ pada persamaan 4.1 untuk komponen non-parametrik dapat dinyatakan pada persamaan 4.3 sebagai berikut. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan 4.3 ke dalam persamaan 4.1, maka diperoleh hasil sebagaimana persamaan 4.4. Bentuk vektor dan matriks pada persamaan 4.4 dapat dituliskan dalam notasi matriks sebagaimana persamaan 4.5 berikut. Dalam mengestimasi gamma pada persamaan 4.5 dapat digunakan metode least square dengan meminimumkan jumlah kuadrat error sehingga diperoleh hasil sebagaimana persamaan 4.6. Berdasarkan hasil estimasi, penaksir YIJ dari persamaan 4.1 dapat dituliskan sebagai berikut, sehingga diperoleh hasil estimasi model regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi pada data longitudinal menggunakan penaksir B-spline yang bersesuaian dengan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019. Yang kedua, model data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2019 berdasarkan regresi semi parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-spline. 1. Analisis deskriptif. Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian, yang mana indikator statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk setiap variabel penelitian yang diamati pada tahun 2010 sampai 2019. 2. Pemilihan titik not optimal regresi semi parametrik B-spline linear dengan koefisien bervariasi. 1. B-spline linear dengan 1 titik not. Tabel 4.3 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 462,23 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2012, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. 2. B-spline linear dengan 2 titik not. Tabel 4.4 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 461,51 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2012 dan 2015, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. Yang ketiga, pemilihan titik not optimal regresi semi parametrik B-spline kuadratik dengan koefisien bervariasi. 1. B-spline kuadratik dengan 1 titik not. Tabel 4.5 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 462,64 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2013, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. 2. B-spline kuadratik dengan 2 titik not. Tabel 4.6 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 455,46 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2012 dan 2017, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. Yang keempat, pemilihan titik not optimal regresi semi parametrik B-spline kubik dengan koefisien bervariasi. 1. B-spline kubik dengan 1 titik not. Tabel 4.7 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 456,42 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2013, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. 2. B-spline kubik dengan 2 titik not. Tabel 4.8 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 458,1 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2012 dan 2016, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. Yang kelima, pemilihan titik not optimal regresi semi parametrik B-spline kuartik dengan koefisien bervariasi. 1. B-spline kuartik dengan 1 titik not. Tabel 4.9 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 458,06 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2012, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut. 2. B-spline kuartik dengan 2 titik not. Tabel 4.10 menunjukkan nilai GCV minimum sebesar 462,01 dengan letak titik not yaitu pada tahun 2012 dan 2015, sehingga menghasilkan estimasi model sebagai berikut.
Yang keenam, model regresi semi-parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-spline dengan titik not optimal. Tabel 4.11 menunjukkan perbandingan nilai GCV minimum. Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai GCV minimum yang paling optimal adalah sebesar 455,46, yaitu pada B-spline kuadratik dengan 2 titik not, sehingga menghasilkan estimasi model regresi semi-parametrik dengan koefisien bervariasi sebagai berikut. Interpretasi hasil. 1. Apabila faktor rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan angka harapan hidup dianggap konstan atau tidak dilibatkan, maka angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 adalah sebesar 34,65%. 2. Jika diasumsikan bahwa faktor-faktor lain selain rata-rata lama sekolah dianggap konstan, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan membuat indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 meningkat sebesar 2,1%. 3. Jika diasumsikan bahwa faktor-faktor lain selain harapan lama sekolah dianggap konstan, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun harapan lama sekolah akan membuat indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 meningkat sebesar 0,83%. 4. Jika diasumsikan bahwa faktor-faktor lain selain pengeluaran per kapita dianggap konstan, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 juta rupiah pengeluaran per kapita akan membuat indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 meningkat sebesar 0,64%. 5. Faktor angka harapan hidup di setiap kabupaten kota mengalami pola perubahan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012 dan 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi angka harapan hidup mempengaruhi angka indeks pembangunan manusia untuk 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 cenderung bervariasi pada waktu tertentu. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. 1. Estimasi model regresi semi-parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-spline yang bersesuaian dengan data indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut. 2. Model data indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 berdasarkan regresi semi-parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-spline adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis model regresi semi-parametrik dengan koefisien bervariasi menggunakan penaksir B-spline pada data indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019, diperoleh bahwa variabel komponen parametrik yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019, yang masing-masing sebesar 2,1, 0,83, dan 0,64%. Selanjutnya, untuk variabel komponen non-parametrik yaitu angka harapan hidup yang diasumsikan linear pada waktu tertentu, namun koefisien regresi yang berubah berdasarkan waktu pengamatan, maka diperoleh bahwa angka harapan hidup mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 cenderung bervariasi pada waktu tertentu, yang mana mengalami pola perubahan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012 dan 2017. Yang kedua, saran. 1. Pada penelitian ini, koefisien yang bervariasi ditinjau dari variabel komponen non-parametrik. Oleh sebab itu, dapat pula dikembangkan dengan mempertimbangkan koefisien yang bervariasi pada variabel komponen parametrik. 2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan non-parametrik yang lain seperti penaksir B-spline. 3. Pada penelitian ini, model dibatasi dengan diasumsikannya subjek untuk setiap waktu pengamatan adalah sama, sehingga dapat dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan asumsi tersebut, sehingga diperoleh model yang dirinci berdasarkan banyaknya subjek. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.